pulung itu selalu ditemukan pada masyarakat agraris. Nah, pulung itu sendiri sebetulnya merupakan simbol keberuntungan, tapi disebut pulung gantung karena itu sebetulnya hasil dari rekonstruksi teoritik atau istilahnya otak-atik gathuk, di mana ketika pasca ada pulung lalu terjadi peristiwa gantung diri, lalu orang mengkait-kaitkan bahwa itu karena pulung gantung, tetapi sebetulnya pulung gantungnya itu sendiri tidak ada, yang ada adalah rekonstruksi teoritik tadi gitu. Pangeran iku kuwasa tanpa piranti, akarya alam saisine, kang katon lan kang ora kasat mata. Sebagai manusia, kita ini merupakan bagian dari komponen alam semesta, di mana makhluk satu dan makhluk lainnya hidup berdampingan. Hubungan manusia dan alam saling mempengaruhi. Alam selalu memberi tanda-tandanya, begitu pula laku keprihatinan. Usaha lahir batin manusia yang memberi dampak langsung kepada kehidupan alam semesta, atau dalam falsafah Jawa biasa disebut jagat cilik. Nek pulung gantung niku nek wujute kados lampu, ning gadah buntut. Kados dadung kewan niku buntute. Nek urupe kados lampu ngoten niku. Sajake abang ning rada ijo. Niku nek pulung. Ning nek pulung Wahyu niku mboten duwe buntut tur ijo. Ning gandeng niku pulung paribasane pulung elek nggih niku gadah buntut tur abang solake. Mula nek keconang tiyang kudune nggih digendhongi disoraki mesti mangke ambresen mung teng alas teng sawah. Mboten asil wong. Nek miturut sejarah, tur nek pulung gantung niku sing niku keraton nek miturut sejarah tiyang sepuh. Dados nek dong ditokake nggih metu nek mboten nggih mboten. Ning sejarah niku Mas, kula mboten ngertos namung sejarah. Mula ngene iku mboten tentu antarane 2 tahun 3 tahun enten mriki niki. Sagete pulung gantung mlebet teng manungsa niki wong susah. Betul tiyang susah. Nek mboten susah mboten saged mlebet. Soale cara raga niku mboten mengo jane. Ogere wong susah ngene saged mlebet wong susah. Masalah mboten terbatas. Sing pun wong tua enten. Sing paribasane sing penting pun bocah iso mikir. Terang-terang. Lah pun bocah pun iso mikir pun ida isin kudu saged mlebet ngoten. Namanya Eminingsih. Eminingsih. Saat itu umurnya umur berapa kira-kira? Kalau nggak salah 16 tahun. Malah nangis Pak saya teringatnya. Pagi hari sore kan dia ada di pantai sama pacarnya. Tuh. Tapi kan saya nggak tahu kalau dia itu putus sama pacarnya. Tapi ya wajahnya berbeda dengan biasanya. Itu. Terus pagi-pagi saya dengan ibunya kan cari rumput ke ladang. Pagi-pagi saya dengan ibunya. Harinya Senin, legi. Di kamar. Udah.
Ibunya, Ibu sendiri ibu sendiri menyaksikan langsung, Mbak. saat ibu melihat mama. Dia kan punya HP. Setelah dia melakukan itu, saking penuhnya hatinya di SMS sama mamanya cowoknya tuh, Mbak. Mamanya cowoknya kan nggak setuju kalau anaknya pacaran sama Emi itu. Terus dia SMS, suaranya nggak karu-karuan sama itu. Setelah dia meninggal kan saya baca SMS dari mamanya, dari ibunya pacarnya itu. Saya nggak bisa menceritakan, nggak ada yang enak suaranya dari ibunya itu. Dari ibunya kok dipanggil nggak nyambung, dipanggil berapa kali nggak nyambung. Lalu mbak saya itu buka kamar jendela, ya sudah itu udah nggak bernyawa lagi. Dia langsung lompat, langsung teriak. Itu benar. Ngatemin niku sehalit semonten niku lho Mas Dek. Nek bengen lak sekolahe namung to Mas sekolah. Mboten ngados tentuki SMP namung SD. Terus ke buruh Mas, ke anake wong ora duwe ya buruh. Kula momong niku lho Mas, saking momong dibeliki sederek kula enak. Apa yu? Lah kula nggih namung nangis kula nggih. Niku ceritane saking kerja saking Jakarta. Niku lak tumut yang sugih to, Mas. Ning kula nggih mboten ngira nek ajeng sedo ngenten iki, yu apa no kowe ngentenono aku setahun gedhe meneh 2 tahun to yu aku ra omah kene ngoten niku lho Mas. Pun pamitan to niku. Kula nggih mboten ngira ya Mas. Derek setunggal ya Mas malah tega. Waktu itu kan sehari sebelum terjadi bunuh diri. Itu kan waktu itu 1 hari itu bersama saya juga tetangga-tetangga itu jadi satu di kebun tuh ngupas ketela itu loh, ngupas ketela. Terus seharian itu kan biasanya kan banyak bicara, tapi dia itu cuma diam gitu loh. Diam terus merenung lah. Terus sorenya itu pulang dari ladang itu kan lihat bunga-bunga itu langsung dibawa, langsung diselipin di kepala itu. Itu mungkin memang itu udah tanda-tanda. Waktu itu kan kalau dia itu baik-baik saja kok, jadi nggak ada kelainan jiwa juga enggak. Dia itu orangnya baik. Waktu itu kan dia kerja di Jakarta, terus pulang 1 minggu. Waktu itu kurang tahu kalau masalah keluarga, saya juga nggak tahu waktu itu, nggak tahu persis gitu loh, nggak tahu persis. Tapi yang jelas mungkin ada hal-hal yang ganjal di hati di dalam keluarga mungkin waktu itu pas kayak gitu. Itu dari tanah itu cuman 1 jengkal gini kok, dari atas gini. Jadi enggak istilah itu medeni lah mboten. Do geton anak. Nggih geton Pak simbok men ngatos setengah edan nek geton sing simbok kula. Nggih mong kula nangis kalian jempleng-jempleng niku meng mboten saged ngomong kek namung ngoten niku pek 3. Bapak tesih nek Pak tuwa nggih. Tesih sehat. Mrene nggih kek pun trimo Mas lajeng pripun pun tinggal sedo.
nek pokoke nggih wong tiang anu Mas dereng ikhlas tanahna nggih boten kepripun pun sedo. Waktu itu kata Bapak tadi di sini ada acara kan Ah, ya? acara. Nah, posisi Bapak, anak itu dan Mbah itu di mana? Pas waktu di sini Dito, Di sini. anak Nah, saya dan Mbah di sini duduk sama saya. Nah, Saya di sini, terus ada mbahnya, ada anaknya, saya di sini. oke. Nah, dan pada waktu itu kan malam agak gelap, belum ada listrik sama sekali. Itu kan dari arah sana ya, arah sana itu barang itu turun, secepat kilat. Berarti itu set. Dan anak yang tersebut yang tak sahabat tadi itu teriak seperti itu. Teriaknya di sini Iya juga, di sini juga langsung diamankan sama mbahnya. Nah itu kejadian seperti itu juga, yang seperti itu kejadiannya. Dan pada waktu itu mungkin yang udah lama toh. Berarti emang arahnya tuh pulung Dari sana. Lalu Set. Gitu. terjun di situ Ya hilang. pokoknya dalam berkali di situ, di sana pojokan Di sana. sana ya Pak? Nah, Hilang apa? hilang. Saat kejadian itu Pak, masyarakat daerah sini seperti apa Pak? Ya gaduh lah terus mas, gaduh dan nggak ngira seperti itu. Ya gempar lah, terus gempar sampai malamnya dan merasa ketakutan juga hal seperti itu. Setelah itu baru melakukan ritual-ritual untuk Nah, mengusir. gitu ya itu kan. Habis itu kan kita adakan suatu rembukan keluarga, gimana caranya nanti keluarga itu bisa kembali pulih, bisa kembali nggak melakukan hal itu. Ritual itu tidak orang satu, orang tiga. Tiga orang itu keliling mutar rumah. Jalannya melawan jarum jam. Itu kelilingnya. Nah itu ritualnya. Tapi ritual itu orang yang menindakkan ritual nggak boleh memakai pakaian. Malam lampu-lampu dimatikan, tidak diuripkan. Nek wong gantung utawa wong mati ngoten niku nek enten ngalas niku inggih enten tengara niku enten sing namine nek enten ngalas gantung niku andinge enten syarate niku enten sing alang-alang dibundelke niku enten sing tiang samber petir niku andinge meninggal andinge nggih enten syarat sing napa alang-alang dibundelke tali wangsul niku enten niku nek tiang gantung nggih niku sebawahnya gandul itu digali ada lempungnya itu namanya gelu. Gelu kalau orang meninggal dikersakakan yang maha kuasa itu gelunya ambil sarean gali lubang itu. Om Swastiastu Awignam Astu Namo Sidam Om Burbuaswah Tat Sawitur Waryam Bargo Dewasa Dimedina Pracodayat. Itu sampai 108 kata. Iya. Itu dua hal yang berbeda. Pulung itu karena dia merupakan simbol keberuntungan, maka dia ada pada saat momen-momen tertentu. Misalnya pada saat mau pemilihan lurah gitu atau perangkat desa, dia muncul dan biasanya siapa yang ketibanan pulung itu dialah yang akan jadi. Dan dari beberapa pengalaman warga desa memang itu selalu terjadi. Nah, sedangkan peristiwa bunuh diri itu sendiri dengan cara gantung juga sudah ada sejak dulu. Nah, tetapi kemudian baru belakangan lah mungkin
setelah tahun 70-an atau berapa, orang mengkait-kaitkan antara pulung sebagai gejala alam dengan bunuh diri sebagai tindakan tidak kemanusiaan itu. Kira-kira gitu. Jadi itu rekonstruksi teoretik aja. Secara umum, bunuh diri itu sebenarnya bukan diagnosa suatu penyakit, tetapi adalah cry for help. Ketika seseorang bisa mendapatkan pertolongan, maka bunuh diri sangat mungkin bisa dicegah ya. Nah, faktor resiko itu ada faktor resiko yang sifatnya biologi, psikologi, sosial. Dari sisi biologi adalah orang 80% mereka yang beresiko untuk bunuh diri adalah mengalami depresi, terutama depresi berat. Nah, berarti kalau dari sisi itu depresi sebenarnya adalah gangguan psikiatri, terjadi kekacauan neurotransmitter di otak di mana serotonin dan norepinefrin itu turun sehingga seseorang menjadi punya perasaan sedih berlebihan, kehilangan energi dan pikiran-pikiran untuk kematian. Yang 5% faktor resiko bunuh diri itu adalah sebenarnya gangguan jiwa berat atau skizofrenia. Orang yang mengalami skizofrenia itu dia kehilangan kemampuan menilai realita. Kadang-kadang bisa muncul halusinasi yang menyuruh dia mati atau waham curiga atau apapun, atau waham bizar yang membuat dia kemudian berpikir bahwa mati adalah jalan yang terbaik karena ada yang seolah-olah mengendalikan gitu. Sebuah fenomena ataupun mitos itu selalu ada dua sisi mata uang ya, sisi positif dan sisi negatif. Adanya mitos pulung gantung itu sebenarnya positif dalam memandang takdir kematian karena bunuh diri. Pulung itu sebenarnya konotasinya adalah anugerah. Kalau orang beli tanah dapat pulung itu kan berarti dapat anugerah. Gantung ya dia mendapatkan semacam takdir bahwa dia harus mati dengan gantung diri. Positifnya adalah keluarga yang ditinggalkan itu memiliki sebuah reason, alibi yang melegakan secara harga diri. Oh, ini bukan karena gangguan jiwa, bukan karena dia menderita, tapi memang sudah menjadi takdir. Harapannya acceptance-nya itu lebih bagus gitu. Tapi di sisi negatifnya adalah sebenarnya pulung gantung itu tidak ada. Data ilmiahnya tidak ada, ya. Itu mitos. Tapi yang ada kan karena depresi, gangguan jiwa dan lain sebagainya. Nah, negatifnya adalah ketika kita mengkambing hitamkan si pulung gantung itu, kemudian kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang memang takdir, mau diapain lagi. Atau kemudian menganggap ya ini biasa saja, semua orang bisa mengalami seperti itu. Dan kita menjadi tidak belajar bahwa di balik peristiwa pulung gantung itu sebenarnya ada akar permasalahan yang harusnya bisa kita belajar, harus kita benahi, harus kita intervensi lebih dini.